Oke ya, jadi beberapa hari yang lalu saya mengunjungi ke salah satu tempat bersejarah di Kebumen, yaitu sebuah bekas kadipaten yang terletak di pesisir Kebumen. Dan bekas bangunannya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Teman-teman ada yang tahu? Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Sejarah Terselubung, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar apabila saya upload video tentang sejarah teman-teman gak ketinggalan seputar info sejarah lainnya. Oke, balik lagi. Jadi tempat yang saya maksud adalah Kadipaten Ambal, dan di sana masih terdapat bekas bangunan bersejarah pada masa itu. Nah, dari Kadipaten Seruni menuju selatan, tempat yang pertama kali saya kunjungi adalah bekas rumah milik Bupati pertama Ambal, yaitu Kanjeng Raden Adipati Arya Purbanegoro. Kemudian lanjut lagi saya ke bekas kantor pemerintahannya, atau yang orang di sana sering menyebutnya adalah kantor Kepatihan. Lokasinya dekat dengan Tugu Ambal, di mana terdapat tanda yang dapat diidentifikasi bahwa jalan di depan Kepatihan yang mengurut ke Tugu Ambal meskipun di desa, tapi terdapat 2 jalur di situ. Ya kayak gitu. Jadi ketika saya ada di situ, nuansa dan aura sakral Kepatihannya itu masih terasa lah. Nah, di sini ada sebuah pengalaman yang menarik yang saya alami, yaitu ketika saya berada di kantor Kepatihan itu, ada seorang nenek yang apa istilahnya ya, sedang daud lah, atau sedang nyabut rumput lah di halaman kantor Kepatihan. Dan menurut informasi, beliau memang tinggal di situ. Nah, saya langsung salaman dong dengan beliau, dan ketika salib dengan beliau, tangan beliau itu dingin. Terus waktu saya nyium tangan beliau itu tertawa lah, kayak tanda petik agak berindang lah pokoknya. Nah, ya kayak gitu, emang aneh tapi memang itu adanya. Nah, dari situ kemudian saya mengunjungi belakang untuk melihat sumber air di belakang kantor Kepatihan, dan betul dari konstruksi bangunan sumurnya itu ya kayak bangunan lama. Dan betul memang menurut informasi yang saya peroleh, di situ ada spanduk bahwa dibangunnya sumur itu umurnya itu sama dengan tahun dimana dibangunnya kantor Kepatihan Ambal itu gitu. Nah, dari kantor Kepatihan lalu kami pergi menuju makom Sang Adipati Ambal, yaitu Kanjeng Raden Adipati Arya Purbanegoro, yang letaknya mungkin sekitar setengah jam lah dari kantor Kepatihan. Sampailah kami di makam, dan di sana terdapat bangunan yang dengan pilar gitu, terus ada teras untuk para peziarah. Oke baik, lanjut saya mau cerita sekilas juga tentang sejarah dari Kadipaten Ambal ini. Sedulur bisa menyanggah apabila ada perbedaan informasi, tulis saja di kolom komentar, karena semakin banyak sanggahan semakin banyak pula data dan informasi yang saya bisa peroleh gitu. Ya, bahwa di zaman dahulu di abad ke-18, Ambal saat itu adalah berstatus sebagai kadipaten di bawah kepemerintahan Karisidenan Bagelen di tahun 1830 sampai 1931. Adipati Ambal saat itu adalah Kanjeng Raden Adipati Arya Purbanegoro, sedangkan residen perwakilan pribumi saat itu adalah Cokronegoro I, yang sekaligus beliau menjadi bupati pertama Kabupaten Purworejo. Karisidenan Bagelen konon dibentuk setelah Perang Jawa, atau yang kita kenal dengan Perang Diponegoro, yang terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro membuat wilayah bekas Mataram di Urut Sewu berada di bawah kekuasaan VOC Belanda. Ada seorang tokoh yang terkenal di daerah Ambal, yaitu Puja Gamawijaya, yaitu sama dengan Pangeran Diponegoro, yang menentang VOC ikut campur dalam kenegaraan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Maka Gamawijaya dikenal sebagai begal dan perampok upeti yang nantinya akan diserahkan ke kerajaan. Nah, dari peristiwa itulah geramlah kemudian keraton dan VOC atas tingkah laku dari begal tersebut, yang juga menurut tuturan penutur sejarah, Puja Gamawijaya itu menguasai ilmu rawa rontek yang kebal terhadap senjata. Dan konon ketika kepalanya terpenggal pun beliau dapat hidup kembali seperti sedia kala. Nah, begitulah kisah yang tersebar di masyarakat. Beliau itu seperti Robin Hood-nya Jawa lah. Dicap sebagai penjahat, dipuja sebagai pahlawan. Akhirnya saat itulah diadakanlah sayembara dari Kesultanan Yogyakarta dan VOC.
bahwa bagi siapa yang dapat membunuh Gamawijaya akan dijadikan penguasa di daerah tersebut. Nah, tampillah Raden Mangun Prawira dan merupakan putra selir dari Sultan Hamengkubuwono III. Dengan bantuan dari Ki Lurah Wargantaka yang merupakan teman seperguruan Gamawijaya, akhirnya diketahuilah kelemahan dari Gamawijaya, di mana Gamawijaya dapat dibunuh apabila dipukulkan tengkuknya dengan buah pepaya. Kemenangan Raden Mangun Prawira dalam mengalahkan Gamawijaya mengantarkan Raden Mangun Prawira menjadi penguasa di daerah tersebut dan mendapatkan gelar Adipati Purbanegara yang berkuasa dari tahun 1830 sampai 1871. Nah, namun setelah meninggalnya Adipati Purbanegara, anak keturunannya itu tidak diperbolehkan lagi untuk meneruskan pemerintahan Kadipaten Ambal. Kadipaten Ambal kemudian dihapuskan di tahun 1872. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.